Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufika, motivator magang gelombang 21 Bimba AIUEO. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan untuk tugas di luar kelas hari ke-28. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Bermain baca-bacaan yaitu adalah segala sesuatu permainan untuk menumbuhkan minat baca anak dengan menggunakan modul Bimba, berbahasa Bimba dan lain-lain. Kemudian jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan baca-bacaan. Yang termasuk dalam kegiatan baca-bacaan yaitu semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan bermain baca-bacaan di Bimba AIUEO, seperti bermain modul baca, kemudian membaca cerita di majalah Bimba, kemudian berbahasa Bimba, verbal kata, dan lain-lain. Kemudian apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuan daripada bermain baca-bacaan yaitu agar anak senang dan juga tertarik dengan kegiatan bermain baca-bacaan, yang dimana nanti dampaknya anak tumbuh minat bacanya secara intrinsik. Kemudian kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Yakni kegiatan baca-bacaan merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan oleh motivator, di mana dianalogikan seperti jam bandul, di mana pusat daripada jam bandul ini yaitu bermain baca-bacaan. Kemudian mengapa kegiatan baca-bacaan itu bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Mengapa kegiatan baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Mengapa kegiatan ini diprioritaskan? Karena kegiatan baca-bacaan ini sangatlah penting sekali, karena di Bimba AIUEO ini ini memiliki misi, di mana Bimba AIUEO ini misinya yaitu menumbuhkan minat baca anak secara intrinsik, sehingga bermain baca-bacaan di sini sangatlah penting. Kemudian apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika bermain baca-bacaan? Yaitu evaluasi yang dilakukan oleh motivator yaitu evaluasi afeksi, di mana motivator harus melihat ekspresi anak, perasaan anak, apakah anak sudah senang atau belum, sudah antusias atau belum, bersemangat atau belum dalam melakukan kegiatan baca-bacaan tersebut, dan juga evaluasi kognitif, yakni di mana apakah anak sudah meningkat atau belum membacanya. Kemudian bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Penerapannya yaitu seperti jam bandul, di mana ketika bandul itu bergerak ke kanan ataupun ke kiri, maka bandul tersebut tetap melewati pada titik tengah. Titik pusatnya di mana? Yaitu titik pusat dalam hal ini di Bimba AIUEO ini yaitu bermain baca-bacaan. Dan kegiatan lainnya yaitu adalah kegiatan selingan, dimana juga dalam menerapkan teori bandul ini juga harus tetap berpegangan pada paradigma Bimba dan juga disiplin dalam menerapkan metode Bimba. Kemudian apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Dampaknya yaitu anak bisa dampak daripada tidak menerapkan bermain baca-bacaan yakni tidak akan small step system, kemudian juga tidak akan funnel learning, dimana dampaknya juga anak akan merasa bosan, tidak suka dengan membaca, dan juga keterampilan membaca anak tidak meningkat. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu bagian B mengenai teori jam bandul. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan apa yang
diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Jam bandul ini terdapat pada metode penunjang, yaitu variation scale, di mana teori tersebut, teori jam bandul ini kegiatan utamanya adalah bermain baca-bacaan yang mempunyai sifat selalu kembali ke tengah seperti bandul. Dan kegiatan utamanya yaitu bermain baca-bacaan itu lebih banyak, lebih sering daripada kegiatan selingannya. Seperti dalam kegiatan diawali dengan bermain baca-bacaan, kemudian menulis, kemudian bermain baca-bacaan lagi, mewarnai, dan bermain baca-bacaan. Kemudian apa tujuan penerapan teori jam bandul? Tujuannya yaitu agar anak tetap bersemangat dan tidak bosan selama proses kegiatan bermain dan belajar di Bimba A I U E O, sehingga dampaknya adalah anak tumbuh minat bacanya secara intrinsik. Kemudian kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Yaitu sepanjang kegiatan bermain dan belajar di Bimba A I U E O, mulai dari kegiatan awal, inti, dan juga kegiatan akhir. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Cara menerapkannya yaitu tetap dengan berparadigma Bimba dan juga disiplin menerapkan metode Bimba, seperti membaca modul yang sudah dikuasai anak, kemudian seperti membaca modul yang telah dikuasai anak terlebih dahulu, kemudian kegiatan selingan, kemudian bermain baca-bacaan lagi, kegiatan selingan dan kegiatan bermain baca-bacaan lagi. Dan jangan lupa untuk motivator melihat efek si anak dan juga memberikan reward serta evaluasi dari kegiatan tersebut. Kemudian bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Akibatnya anak akan merasa bosan, kegiatan tersebut tidak menyenangkan bagi anak dan anak akan malas belajar. Kemudian apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Anak akan menjadi merasa belajar itu adalah beban, merasa belajar itu adalah merupakan hal yang terpaksa bagi anak. Anak akan benci belajar dan juga anak tidak akan mengulanginya kembali, yaitu tidak akan mengulangi kegiatan belajar, sehingga tidak tumbuh minat baca dan juga belajarnya. Demikian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.